kita kalau baru pulang dari Indonesia tuh babungkus. Lagi ampun, saya naik berapa kilo nih, saya takut mau timbang lagi. Kangennya terobati di situ juga. Gimana ya, macam mengarungi hidup ini bersama begitu. Kangen sedih. Teman, kamu lihat nih. Cantik kan? Rumah Kana, rumah apung di Belanda. Kita pindah ke negara lain, ada pro dan kontranya. Resiko untuk pindah, curhatan hati anak rantau, ya ampun, yang baru mudik. Selamat pagi teman-teman. Selamat hari apa nih, tidak tahu lagi. Tapi ini hari pertama lagi, saya sudah mesti pergi kerja ya. Dan saya masih jet lag. Ini sekarang jam 5:30 pagi. Saya mau bikin saya punya sarapan. Saya sudah bangun dari tadi pagi jam 3, which means jam 8 paginya Indonesia. Lihat tuh. Tapi saya sekalian mau curhat mengenai ya bagaimana sih ceritanya anak rantau pas baru pulang baru mudik. Aduh, susahnya apa saja dan bagaimana cara menanggulanginya. Jadi sekarang saya mau sarapan dulu. Tapi puji Tuhan kemarin udah sempat bungkus-bungkus ya, seperti biasa. Kita kalau baru pulang dari Indonesia tuh babungkus, beli oleh-oleh apa segala macam. Tapi saya bawanya bapia sari dan ampas terigu. Tapi ampas terigu tinggal 2 dan bapia juga tinggal 2. Habis perjalanan lumayan panjang, perjalanan perjalanan pesawat, jadi saya ngemil-ngemil di dalam pesawat. Meskipun makanan pesawat juga, tapi kan tidak enak tuh teman-teman. Tidak senikmat makanan rumah begitulah. Saya lupa saya punya pukis coklat. Ya ampun, ada kue pukis di meja makan. Saya kakak-kakak. Saya lupa bawa akang. Tapi next time saya sudah belajar. Saya mau bungkus semua makanan-makanan. Jadi curhatan pertama itu selain jet lag ya teman-teman. Saya juga mau bilang kalau misalnya kamu ada mudik, aduh bungkus jo semua itu yang kamu suka. Karena saya baru kalau saya kemarin datang ada bawa beberapa oleh-oleh begitu, terus pulang. Bukan saya sih, lebih ke Jonathan punya koper. Itu dia punya koper masih sisa banyak. Jadi pelajaran saya mau freeze, bekukan makanan-makanan rendang, terus ayam, terus kemarin mami ada bikin sotong kecap. Aduh, saya semangat lagi. Jadi pelajaran pertama, tips-tips menanggulanginya itu juga selain kalian makan makanan yang enak. Ini lihat pipi sudah batembem berapa lagi, ampun saya naik berapa kilo nih, saya takut mau timbang lagi teman-teman. Habis saya tahu kayaknya saya naik banyak ini karena saya sampai hari terakhir saya tinggal makan terus karena ya enak tuh. Jadi ya bagaimana ya, kita sekalian mudik, kita sekalian makan enak lah begitu. Jadi tipsnya babungkus makanan. Yang kedua memang jet lag itu sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Tapi saya sih karena memaksimalkan, saya punya liburan itu teman-teman. Saya tiba kemarin, terus hari ini langsung saya mau pergi kerja. Jadi sekalian sekalian saya kalau kangen saya punya keluarga, saya punya sahabat, saya punya makanan kesukaan di Indonesia tuh jadi lebih tidak terlalu dipikirkan begitulah. Karena mesti ya beberes, terus unpacking, terus mesti kerja juga, jadi tidak bisa berlarut-larut begitu dalam kesedihan ya teman-teman. Tapi ya mungkin ini tips membantu, mungkin ini tips juga agak error. Tapi saya mau siapkan sarapan juga karena ternyata ini jam sudah mau sebentar lagi saya mesti berangkat. Tapi seperti biasa saya juga biasanya babungkus untuk makan di kereta karena perjalanan dari sini ke tempat kerja juga lumayan panjang. Jadi kita lanjut lagi nanti di dalam kereta. Oke? Saya sudah di kereta, saya mau sarapan. Yang saya bawa dari rumah ada teh juga sebungkus. Berangkat kerja dulu teman-teman. Jadi teman-teman memang susah ya kita tuh, apalagi habis mudik begini, kangen begitu kan sama keluarga, sama sahabat. Pokoknya sedih begitulah kalau misalnya dipikir-pikir begitu kan. Bagaimana ya, maksudnya waktunya
selalu rasa tidak cukup begitu ya, mau 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu begitu, selalu rasanya tidak cukup karena ya selalu pengen bersama begitu. Tapi saya kan selalu mencari sesuatu yang positif dalam setiap hal teman-teman. Saya selalu berpikir kalau ya masih ada video call, jadi kita bisa telepon juga, bisa lihat dong punya wajah juga, jadi sukacita di situ juga berasa dekat meski jauh. Ya teknologi itu sangat membantu sekali. Terus dengan saya punya YouTube ini juga, saya punya vlog, bikin vlog begini juga, maksudnya ada kenangan gitu ya. Jadi saya tinggal pas edit, terus pas nonton akang ulang gitu, ya kangennya terobati di situ juga. Jadi bersyukur juga kalau saya bisa vlog begitu. Ini kenapa kereta digoyang-goyang, maaf teman-teman. Jadi lebih ke situ sih, saya pikir-pikir seperti itu karena masih ingat yang tahun lalu pas saya pulang juga kan saya ada nge-vlog banyak, dan ya abis itu kan saya ada berita duka ya, salah satu saya punya kakak meninggal dunia begitu kan. Jadi kakak-kakak yang lain bilang kuatkan saya juga ya, yang penting kita sudah menghabiskan waktu bersama dan kok juga videoin gitu, jadi kita banyak kenangan indah begitu, bisa selalu lihat akang, dan itu yang saya ingat sampai sekarang juga sih. Betul juga, memang banyak kita punya kenangan. Dan vlog ini sepertinya, maksudnya orang-orang bilang oh kok nge-vlog saja biasa begitu, tunjukin bagaimana kehidupan di Belanda. Tidak juga sih, saya punya kehidupan juga saya tunjukkan sehari-hari memang. Dan apa ya, buat saya sendiri juga sih, nanti untuk kedepannya bertahun-tahun kemudian kalau saya mau lihat-lihat ke belakang ya, saya bisa lihat saya vlog-vlog begitu juga teman-teman. Jadi saya terima kasih banyak sih kalau kalian memang suka juga dan saya punya vlog, terus nonton, kita sama-sama bagaimana ya macam mengarungi hidup ini bersama begitu tuh. Jadi senang juga ya di situ. Ih, kenapa jadi curhat ya, memang inilah curhatan anak rantau tuh begini tuh teman-teman. Dan seperti itu, jadi ya itulah ya, saya punya tips, tidak tahu betul kan tidak, tapi itu saya tips sedikit untuk mengobati kangen. Dan juga ya aduh, tapi kalau lebih banyak rasa sedihnya tidak apa-apa teman-teman, dinikmati saja dan telepon saja, video call itu sejauh pencet ini saja, pencet telepon saja. Jadi kita lakukan begitu saja. Ini semua sampai, jadi saya siap-siap dulu ya teman-teman, kasih habis sapu ampas terigu nih, lihat sapu ampas terigu masih ada. Saya makan bapianya tadi, sekarang saya harus habiskan ampas terigu. Tapi yo, selamat pagi dari Amsterdam. Kenapa silau men? Dan kita lanjut lagi di sini teman-teman. Jadi yo, seperti tadi saya bilang ya, curhatan hati anak rantau, ya ampun, yang baru mudik. Jadi kalau misalnya saya selalu berpikir lah, begitu pulang masih kangen dengan teman-teman keluarga di Indonesia. Intinya kita yang sudah ambil resiko, kita yang sudah betul-betul memang pindah negara, sudah tinggal di tempat yang lain. Kita juga punya keluarga di sini, kita juga punya sahabat-sahabat di sini. Jadi selain kangen yang di Indonesia, kita punya tips lainnya adalah ya bikin janji baru dengan teman-teman yang ada di sini, keluarga yang ada di sini, karena kita punya kehidupan kan memang sudah di sini toh. Dan kemarin kan saya juga baru ulang tahun, dan ulang tahun ya mau bilang spesial ya, memang spesial juga sudah teman-teman. Saya sudah masuk ke kepala 4, ya ampun. Saya sekalian jalan ini ke tempat kerja ya teman-teman, jadi jangan kaget kalau saya macam bahosa begitu jalannya. Tapi yo, saya mau gabung, saya mau kumpul-kumpul dengan mereka, kita mau gabung, kita mau sukacita pokoknya. Dan ya, itu adalah salah satu cara begitu kali ya untuk mengobati kerinduan, karena ada acara-acara baru, terus juga sukacita berkumpul dengan sahabat, teman, keluarga juga di sini, dan jadi kayak mengalihkan pemikiran lagi, mengalihkan pikiran menjadi sesuatu yang jadi bagus begitu, yang harusnya kangen-kangen sedih diubah menjadi kangen-kangen sukacita karena berkumpul lagi dengan keluarga dan sahabat di sini. Dan saya sekalian mau kasih juga kalian, ini mungkin masuk musim
semi itu teman-teman, kamu lihat nih. Cantik ya bunga-bunga di belakang sini. Ampun, cakep sekali. Ini yang bikin saya juga sukacita kembali ke Belanda. Banyak hal-hal cantik di sini. Padahal ini cuman buat yang nanti mau cruise itu toh, kanal cruise tuh teman-teman. Dia punya ini bagus sekali. Ih, di sini foto cantik nih. Tapi saya jadi berpikiran seperti itu. Kita berimigrasi. Kita pindah ke negara lain ya. Kita juga harus ada pro dan kontranya. Tapi kita harus lebih berpikir yang positifnya, sukacitanya. Jadi itu adalah salah satu sukacita ya begini. Tiap pagi juga jalan sekeliling kanal rumah apung di Belanda, jadi sukacita juga. Pokoknya berbanyak-banyak sukacita, positive thinking, dan bersyukur atas segala sesuatu teman-teman karena ya begitulah hidup. Apalagi kita yang sudah mengambil resiko untuk pindah ke negara lain, hidup di tanah yang jauh dari keluarga dan sahabat di Indonesia. Ya harus ada yang dikorbankan memang, tapi banyak juga berkat yang didapat, which means ya saya sekarang tinggal juga dengan saya punya suami, saya punya keluarga, dan saya sahabat-sahabat di sini juga baik-baik, puji Tuhan. Jadi itulah bukan salah satu tips yang paling top menurut saya ya untuk jadi anak rantau. Itu banyak-banyak bersyukur. Ini suatu berkat yang luar biasa juga, sudah bisa berkumpul bersama suami, pasangan, keluarga baru di sini juga. Dan yang penting juga banyak pengalaman-pengalaman baru gitu teman-teman. Kita mencoba sesuatu yang baru. Dan itu yang saya banyak juga di saya punya vlog-vlog. Karena ya sukacita juga, maksudnya sharing-sharing hal-hal yang baru di sini. Karena saya juga belum pernah, makanya saya vlog juga. Dan saya kasih tunjuk ke kalian biar siapa tahu kalau kalian sini juga kan kita bisa sama-sama begitu sukacita toh. Tuh, jalan ditemani burung-burung di samping. Aduh, Amsterdam Tapi ya sekarang saya sudah mau pergi berangkat kerja. Semoga saya tidak jet lag dan sukacita saja sih, karena hidup itu penuh berkat toh teman-teman. Jadi terima kasih banyak kan sudah temani kemarin kita pergi liburan. Sekarang sudah balik lagi ke Belanda. Saya akan ngajak kalian lagi berkegiatan selama di Belanda sini. Dan tidak sabar lagi untuk liburan-liburan berikutnya. Nih saya bawa kalian juga. Sampai jumpa. Terima kasih banyak. Dadah.